Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang berjudul Kuyang Kalimantan, dari tulisannya akun Facebook yang bernama Indah Juwita. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Setelah melewati masa nifas, tidak boleh lagi aku istirahat karena sudah menjadi seorang ibu. Terkadang mama juga mengomel karena melihatku terlalu santai. Kalau anak tidur, harusnya kamu ngapain gitu, Mek? Jangan malah asik santai kayak gitu. Kamu sudah jadi ibu loh. Mama berkata sambil memasak sesuatu untuk keluarga. Entah beberapa hari ini perutku sering sakit kalau habis kerja rumah tangga. Pernah sampai nggak bisa bangun. Diajak tidur sama Paksu saja sakitnya bukan main. Aku mau istirahat. Waktu istirahat kamu itu 40 hari kemarin, Mei. Sekarang kan sudah kuat. Sudah waktunya kamu ngerjain pekerjaan rumah. Bantu mama, katanya lagi. Mama nggak tahu loh. Perutku sering sakit beberapa hari ini. Apalagi kalau diajak sama Mas Pras. Sakit banget pokoknya, keluhku. Kamu masih pakai steken yang disuruh nenekmu nggak? Aku terkesiap. Jujur mulai dari kepulangan nenek, gak ada kusentuh itu steken. Gak tahan dengan gatelnya, lagian banyak juga yang gak make. Sehat-sehat saja. Kalau untuk makanan, alhamdulillah mama sudah izinkan aku makan apa saja kesukaanku. Ya meskipun awalnya kita coba dulu, takut alergi terhadap anak. Kamu harus tetap pakai, Mei. Tujuan utama steken bukan buat kurus perut kamu, bukan buat perut kamu rata, tapi lebih menyangga rahim biar nggak sakit nantinya. Mama curiga turun peranakan itu, jelasnya. Karena setelah itu kamu bekerja berat-berat kan, apalagi baru lahiran itu. Bukannya istirahat malah kesana kemari. Nenek aja sampai kesel sama kamu. Aku diam saja. Memang benar sih, pas lahiran itu aku suka ngerjain pekerjaan. Padahal sama nenek dilarang keras, istirahat aja katanya. Nanti ada waktunya kita kerja-kerja. Tapi masa karena gak pakai steken sih, Mah? Emang beneran ada turun peranakan? Itu gak mitos kan? Astagfirullah, kok masih dibilang mitos sih, Mei? Mama terlihat gregetan sama aku. Aku kabur. Karena aku mengeluh sakit terus, Mama gak sabar terhadapku. Dibawalah aku ke klinik Bibi buat periksa. Bi, memangnya ada ya turun peranakan? Tanyaku sama Bibi. Memang ada kalau dalam medis. Kenapa? Perutmu sering sakit? Bibi memeriksa bagian perutku. Matanya bertaut menjadi satu. Kalau bisa USG aja ya, Mei. Takutnya memang turun peranakan, jelas Bibi. Loh, emang ada, Bi? Ada, Mei. Dan itu bahaya banget kalau sampai turun ke bawah. Kalau dalam medis, istilahnya prolaps uteri. Penyebabnya memang kita nggak ketahui. Tapi turun peranakan atau perut itu memang ada. Apalagi kamu kan lahiran normal, jelas Bibi. Mama memandangku kesal, wajahnya cemberut beberapa kali. Sudah dikasih tahu kan, Mei? Coba nurut aja sama orang tua. Kalau sudah kayak gitu, siapa yang susah? Nenek sama mama itu ngasih tahu ya demi masa depan kamu, omelnya. Bibi cuma senyum mendengar omelan mama. Gak ada salahnya kita coba ikutin arahan orang tua, Mei. Kalau kita gak suka cukup diam saja, Bibi berbicara dengan lembut. Tapi aku gak tahan sama steken, Bi. Gatelnya ampun-ampun. Mana suka ngumpul di tengah, keluhku. Mata mama melotot terhadapku. Nyaliku menciut. Sudah, tapi tetap harus diperiksa ke dokter ya. Nanti di USG sama cek rahim bagian dalam.
Iya Bi. Mama segera mengajakku untuk lanjut periksa ke dokter kandungan. Untungnya antri tidak begitu panjang, sehingga namaku cepat dipanggil oleh dokter. Dokter menanyakan keluhanku, setelah itu kemudian memeriksakan bagian panggul dan juga USG. Sebelumnya dokter memasukkan alat seperti cocor bebek yang menyuruhku untuk mengejan atau menahan pipis. Mbak Melisa, sepertinya peranakannya memang turun. Penyebabnya memang kita tidak ketahui, tapi berhubung melahirkan secara normal, kemungkinan iya. Ada 4 tahap peranakan turun. Yang pertama leher rahim, turun ke saluran vagina. Yang kedua leher rahim sampai bukaan vagina. Yang ketiga leher rahim sudah berada di luar vagina. Dan yang keempat, seluruh rahim sudah berada di luar vagina. Dokter menjelaskan secara detail. Mbak Mei sudah berada di posisi kedua. Memang rasanya sakit untuk berhubungan dan juga untuk berjalan, tapi masih bisa kita atasi, jelas dokter lagi. Banyak olahraga kegel secara rutin di rumah. Terapi mandiri, kalau bisa jangan angkat berat dulu, sarannya. Aku mengangguk kemudian pulang setelah mendapatkan beberapa resep dari dokter. Sepanjang perjalanan pulang, Mama mengomel sampai panas telingaku. Selalu dibawa-bawa perempuan modern. Anak mucil, susah dikasih tahu, sampai gigi Mama berkelutuk saking gregetannya sama aku. Iya, aku berkata sambil manyun. Sesampainya di rumah aku istirahat di kamar. Perutku masih sakit sedikit, jadi aku memutuskan untuk istirahat sementara. Nih Mbak, Melisa sakit karena peranakan turun. Kan neneknya sudah bilang pakai stegen biar menyangga rahim biar gak kayak gini. Kalau sudah sakit baru ngeluh, akhirnya gak bisa ngapa-ngapain. Waktu awal disuruh istirahat malah kesana kemari, sok mau ngerjain pekerjaan. Padahal semua itu ada waktunya, omel Mama lagi. Aku pikir pakai stegen biar gak ngundang kuyang, kan gak masuk akal, mana gatel banget. Ya Allah, yang gak masuk akal itu kamu. Masa stegen disangkut pautkan sama kuyang? Mama berkata sambil mencebik. Abah terkekeh-kekeh. Baru denger alasan macam gitu. Kamu anaknya siapa sih Me? Kok pertanyaanmu kadang konyol, kata Abah sambil nyengir. Aku cemberut. Tetangga sebelah main ke rumah, membawa beberapa buah tangan. Mama menyambut dengan hangat kedatangan mereka. Rupanya mereka keluarga yang bersuku Pasar Migi. Meskipun aku gak begitu paham dengan suku asli Kalimantan, tapi seenggaknya aku tahu sedikit. Karena Mama menyuruhku istirahat, aku hanya mendengar pembicaraan mereka di dalam kamar. Pintu agak kebuka sedikit. Dengar-dengar kuyang berkeliaran bebas ya di sini, tanya tetangga itu yang bernama Sanaria. Aku mengintip sedikit memperhatikan. Wajahnya putih, matanya sipit mirip orang Dayak. Masih banyak, kayaknya gak satu orang saja yang menjelma menjadi kuyang. Sampai ke kampung tetangga juga ada, suaranya Mama. Kita jebak aja bagaimana, tapi agak serem juga kalau sampai kecolongan. Jebak maksudnya dipancing gitu. Tapi kita nggak tahu siapa yang menganut ilmu itu, Mama bingung. Iya, ada perempuan hamil di keluarga kami, jadi bisa kita pancing atau umpan kuyang itu. Terus kita cari siapa yang dicurigai. Jangan Nek, itu kan terlalu bahaya, keluh yang lain. Beberapa kali aku mengintip, nggak ada perempuan yang aku maksud kemarin. Kemana dia? Mau nanya tapi kok sungkan. Sepertinya mereka terlihat akrab, dan satu orang memang tampak hamil cuma diam saja. Bisa jadi ada yang memberikan minyak kuyang itu secara diam-diam, jadi kena juga, tutur yang lain. Minyaknya itu bisa buat apa aja sih kalau boleh tahu? Mama bertanya serius. Kalau setahu saya sih bisa membuat awet muda, tapi nggak tahu ada alasan yang lain atau enggak, Sanaria berbicara. Kalau yang make terus nggak bisa mati mungkin ada, cuma jarang kalau sekarang. Pasti ada minyaknya yang dibagi-bagikan. Kok ngeri banget, keluh yang lain. Kuyangnya kayaknya tahu ada ronda malam ini. Ketika dijaga ketat dia nggak datang, tapi kalau nggak dijaga cuma biasa aja dia datang ngincer. Memang sudah dipantau dari siang. Wanita yang kemungkinan seusia Mama berbicara.
Kita cari tahu saja. Kalau siang dia nggak akan memperhatikan lehernya karena panas. Kalau terkena sinar matahari, mereka juga bisa masuk pengajian. Itu lebih ngeri lagi. Aku sedikit kaget. Kuyang bisa ikut pengajian. Kok jadi ngeri sendiri? Hari ini aku lebih agak enakan. Akhirnya sedikit-sedikit bantu meringankan pekerjaan mama. Mas Pras mulai sering merajuk karena aku suka menolak untuk ikut ke sana. Aku masih ingin dekat dengan mama meskipun sering diomelin. Beberapa kali aku melihat tetangga menyiram pohon dan rumahnya dengan sesuatu dengan cara berkeliling. Mungkin buat penjagaan. Orang pasir itu masih pakai minyak lengket. Kalau kita nggak izin masuk ke rumahnya, bisa lengket, nggak bisa pulang atau kembali, kata mama. Memangnya masih ada yang pakai begituan, mah? Masih lah, selama masih ada kejahatan, mereka masih pakai. Tujuannya apa? Kalau ada yang mencuri atau masuk ke rumahnya dengan niat jahat, bisa lengket nggak bisa pulang. Apalagi di pohon-pohon, kan rawan banget tuh buah yang diambilin. Kalau mereka main ambil, bisa lengket nggak bisa pulang. Gerak aja mungkin nggak bisa, jelas mama. Minyak Kalimantan ini banyak banget. Ada minyak sakti yang katanya bisa menyembuhkan. Ada minyak jadi kuyang, minyak lengket biar nggak ada yang berani mencuri. Entah minyak apa lagi. Ada lagi mah, bulu perindu yang bisa buat orang kelepek-kelepek, kata abah. Tapi jarang sudah yang pakai begitu. Kalaupun ada bisa dihitung jari, kata mama. Berarti kan masih ada. Kelihatan kok yang pakai sama enggak. Kayaknya terlihat biasa saja, tapi pesonanya mengerikan. Yang pakai gitu pasti banyak pantangannya, kata abah. Jelaslah, pasti ada pantangannya. Kalau sembarangan melanggar, ya tahu aja resikonya. Duh, lama-lama aku mumet mikirin perminyakan Kalimantan. Yang masih penasaran sama minyak kuyang, bau dan bentuknya gimana ya? Apa memang benar yang terkena minyak itu bisa jadi kuyang? Dari mana asalnya? Malam yang terlihat indah, aku pergi keluar sebentar mencari makanan. Tegar aku titipkan pada Mas Pras. Sengaja aku pergi sendiri. Terkadang aku minta pada Mas Pras apa, dibelikannya apa. Akhirnya aku pergi keluar sebentar. Untungnya aku sudah bersih dari haid, jadi tidak ada rasa was-was dalam setiap detiknya. Bahkan aku sangat menikmatinya meskipun sendirian. Kenapa nggak titip sama abah aja? Suruh mama. Abah sama aja kayak Mas Pras, nanti lain yang dipesan, lain juga yang dibeli, tolakku. Mama cuma mencepik. Namun ketika aku hendak turun dari motor, cahaya merah lewat tepat di atas kepalaku. Hampir saja aku teriak. Tampaknya sudah beraksi makhluk ini. Dengan kecepatan emak-emak zaman now, aku selesaikan transaksi jual beli dengan pemilik toko, kemudian mengikuti cahaya merah itu. Waktu pertama kali aku sangat takut melihat cahaya itu, tapi untuk sekarang aku harus berani mengikuti makhluk itu. Toh kata mama dan abah, dia sama saja kayak kita, hanya wujudnya aja yang berbeda. Cahaya itu berhenti tepat di pohon bambu dekat rumah Pak Ajeng. Seketika cahaya itu lenyap. Kemana perginya makhluk itu? Aku mengendap-endap mencari, namun nihil. Karena aku merasa merinding dan gak enak, akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah. Kamu itu kemana sih, Meh? Lama sekali kalau keluar. Tegar nangis minta susu, omel Mas Pras. Ngejar kuyang, Mas, tadi ke rumah Pak Ajeng. Ya Allah, kan itu ada yang bertugas ngeronda. Kamu ada anak kecil, jangan aneh-aneh. Aku gak aneh-aneh, Mas, cuma ngikutin kuyang itu saja. Dia ke rumahnya Pak Ajeng loh. Emangnya istrinya Pak Ajeng hamil? Mau melahirkan? Kayaknya enggak deh, jelasku. Ya juga sih, cuma Pak Ajeng itu kalau punya anak gak pernah di rumah. Yang ngerawat orang tuanya semua. Katanya sih istrinya sakit, kata Mas Pras. Nah berarti kan. Aku memotong pembicaraan ketika mama masuk ke kamarku. Besok ikut mama ke pengajian ya. Umi Hasna istrinya Ustadz Hasan ngadain ngaji bareng tentang fik wanita, ajak mama. Iya mah, mau ikut insya Allah, kataku. Pagi buta aku sudah sibuk membantu pekerjaan mama. Mulai masak sampai bersihkan rumah. Perutku sudah agak lumayan. Aku memakai korset yang aku beli dari online. Sekitar jam 9 aku dan mama sudah siap untuk berangkat ke pengajian. Ada keluarga yang datang ke rumah.
teman baiknya mama dan juga abah. Loh, Pak Bambang sama Bu Aisyah. Mama menyambut hangat Pak Bambang dan Bu Aisyah. Sudah lama kami gak main kemari, gimana kabarnya? Tanya Bu Aisyah. Alhamdulillah baik. Bu Aisyah sendiri bagaimana? Baik juga. Kalian mau kemana? Kok terlihat rapi sekali? Mau ke pengajian, ayo sekalian, ajak mama. Kami di rumah aja ya Bu, soalnya Raja lagi gak enak badan, tolak Bu Aisyah. Kalau begitu kita pamit ya, gak enak kalau tidak hadir. Bu Aisyah sama Pak Bambang gak apa-apa ya, saya tinggal sebentar, anggap saja rumah sendiri, pamit mama. Iya Bu. Aku dan mama pergi ke pengajian. Rupanya Bu Tuti juga mengikuti pengajian ini. Jilbabnya besar, pakaiannya agak sedikit mencolok, dan bau yang biasa aku cium masih melekat di badannya. Sebenarnya itu parfum apa sih? Kayak amis-amis gitu, gerutuku. Apanya yang amis, Me? Tanya mama mendengar suaraku. Bu Tuti, enggak ah, kamu semenjak percaya sama aku yang jadi macem-macem pikirannya. Mama melengos pergi lebih cepat meninggalkanku. Umi Hasna seorang ustazah yang sangat dihormati oleh ibu-ibu di kampung sini. Penampilannya sederhana dan juga baik hati. Ketika kami sampai, pengajian itu sudah dimulai. Aku duduk di bagian tengah bersama mama, sedangkan Bu Tuti paling belakang. Dia tersenyum kepadaku, senyuman itu lagi yang membuatku merinding. Sudah tahu hukum darah haid bagaimana ibu-ibu? Hukum yang dikatakan haid ketika ada keluar darah dihitung ada 24 jam. Tidak lebih dari 15 hari, 15 malam. Masa suci ada 15 hari 15 malam. Jelas Umi Hasna. Kenapa kok kita sebagai manusia ada darah istihadah, darah yang dianggap suci? Karena kita ini ada tuntunan untuk beribadah yang membedakan antara manusia dan makhluk yang lainnya. Selain manusia mereka juga haid, maka dari itulah ada hukum fik yang membedakan. Umi, saya mau nanya. Seseorang mengangkat tangannya. Ya, silakan. Apa betul darah yang tidak suci mengundang makhluk halus? Saya pernah dengar kalau darah haid bisa mengundang makhluk halus dan bahkan menjadi makanan mereka. Umi Hasna tersenyum. Memang betul kalau di dalam kitab yang saya pelajari. Setidaknya kita bersihkan darah haid, karena itu suatu kotoran dan hadas. Darah kita itu bisa saja jadi makanan untuk makhluk halus. Bahkan pernah terjadi di pondok saya, santri yang suka lalai membersihkan softtek bekas haid sering diganggu makhluk halus. Jelas Umi Hasna. Kalau misalnya kurang air bagaimana Umi? Daerah kami susah sekali mendapatkan air bersih. Kalaupun beli, malah menjadi pemborosan. Kami tidak sanggup, keluh seseorang. Kalaupun kita tidak punya air, jangan sampai kita membuangnya secara sembarangan. Apalagi di tempat kita masih ramai dengan makhluk jadi-jadian. Kita bisa bungkus dengan plastik, kemudian membaca doa agar terhindar dari segala mara bahaya, termasuk kuyang dan makhluk halus yang lain. Jangan juga kita merasa cuek ya ibu-ibu. Diusahakan kalau memang ada air lebih baik dicuci. Tapi kalau keadaan gak memungkinkan, bisa pakai doa agar Allah selalu melindungi kita. Jelasnya lagi. Ketika Umi Hasna menjelaskan doa tersebut, aku melirik ke belakang. Namun aku tidak melihat Bu Tuti. Kemana dia? Sampai Umi Hasna selesai menjelaskan beberapa hal tentang haid, nifas dan juga istihadah. Umi, saya mau nanya lagi tentang mitos. Katanya wanita itu banyak pantangannya. Yang pertama gak boleh duduk di depan pintu, nanti susah melahirkan, apa betul? Seseorang mengajukan pertanyaan lagi. Umi Hasna malah tertawa mendengarnya. Kita harus pintar memilih, namanya mitos dan bukan ya ibu-ibu. Duduk di depan pintu bukan cuma ibu hamil aja yang tidak diperbolehkan. Bahkan buat siapapun itu, karena menjadi penyebab kefakiran. Jelas Umi Hasna. Ada beberapa pintu penyebab kefakiran. Salah satunya duduk di depan pintu, menjahit baju yang sedang dipakai. Semua itu ada di dalam kitab Ta'lim Muta'alim karya Syekh Asjarnuji.
Insya Allah sanadnya juga jelas, lanjutnya. Orang tua dulu mungkin memberitahu kita kadang agak konyol, tapi ada benarnya juga. Kalau memang kita nggak srek sama hal itu, lebih baik diam saja. Doanya ibu yang tersakiti malah makbul. Akhirnya terjadilah hal yang tidak-tidak. Selagi itu tidak melewati norma agama atau tidak mengubah syariat kita, apa salahnya kita ikuti? Panjang lebar Umi Hasna menjelaskan. Mama malah menyenggolku sambil berbisik, dengerin tuh. Aku cuma bisa tersenyum kecut. Sangat tertohok sekali pembahasan Umi Hasna ini. Di rumah ada kejadian heboh. Anaknya Pak Bambang gak bisa turun dari pohon. Masalah apalagi ini? Mama bergegas melihat anaknya Pak Bambang yang menangis seseorang tadi di atas pohon. Ada apa? Kenapa? Mama panik. Aku meletakkan tegar di kasur, kemudian ikut melihat keadaan anaknya Pak Bambang, Raja. Kok bisa di atas? Ngapain kamu, Raja? Aku bertanya kepada anak yang usia 8 tahun itu. Dia menangis kencang, badannya gak bisa gerak, bahkan ada darah menetes dari hidungnya karena panik. Seorang nenek datang ke tempat kami. Nenek itu malah tersenyum. Kamu mau ambil buah tanpa izin ya, nak? Tanya nenek tiba-tiba. Ampun, Nek, aku gak lagi kayak gini, keluh Raja, benar-benar lengket di pohon itu. Makanya, nak, hati-hati, jangan sembarangan. Di sekitar sini memang nenek sebar minyak. Kalau gak salam atau gak izin, mau ambil buah bakalan lengket. Nenek menjelaskan sambil menunjuk beberapa tempat. Kupikir cuma akal-akalan orang aja biar takut. Ternyata benar ya, kata Bu Aisyah sambil menahan air matanya. Bu Aisyah gak memberitahu Raja kalau di sini tidak bisa sembarangan, tanya Mama. Sudah, tapi salahnya saya tidak memberi ketegasan pada Raja. Kami tadi sangat ngantuk, akhirnya tertidur di ruang tamu. Kemudian Raja keluar dari ruang tamu. Ada suara tangisan. Kami kaget karena Raja gak bisa turun. Bu Aisyah menangis, sedangkan Pak Bambang juga tidak berani naik karena takut sama ketinggian. Nenek memegang pohon, kemudian Raja bisa bergerak. Akhirnya Raja turun dengan pelan, namun hidungnya masih keluar mimisan. Maafkan anak saya ya, Nek, lain kali kami tidak akan ceroboh lagi. Ibu Aisyah meminta maaf dengan tulus. Ya, kita harus menjaga adab anak dari sedini mungkin. Jangan sampai kita terlalu abai sehingga menyebabkan hal seperti ini lagi, kata nenek. Setelah itu kami pun pulang ke rumah. Malam harinya Bu Aisyah dan Pak Bambang pamit mau periksa Raja. Terlihat sangat pucat dan darah yang mengalir terus menerus. Mama hanya bisa mendoakan kesembuhan untuk Raja. Sekitar jam 10 malam aku izin keluar sebentar. Mama awalnya melarangku karena kalau sudah keluar terlalu lama katanya. Aku memohon sebentar saja. Aku lagi ingin makan martabak Mesir yang berada tidak jauh dari rumah. Sama Pras, Mama gak mau kalau kamu pergi sendiri, suruhnya. Dengan berat hati aku mengiyakan. Kebetulan Mas Pras baru saja pulang dari proyek. Kenapa gak bilang dari tadi kalau mau martabak, Me? Tanyanya. Entah, lagi pengen sekarang, Mas, aku berkata sambil memandang ke arah langit malam. Kemudian lewat lagi cahaya merah. Aku terkejut. Mas, ayo ikuti cahaya itu, pasti itu kuyang, kataku agak keras. Pahaku dicubit Mas Pras. Aku mengadu kesakitan. Jangan keras-keras, telinga dia lebih tajam, tegur Mas Pras. Karena Mas Pras juga penasaran. Diikuti cahaya itu dan sampai pada tempat yang kemarin. Ketika aku mengendap-endap untuk mengintip, cahaya itu masuk melewati lubang yang berada di atas tepat di kamar Pak Ajeng dan istrinya. Mataku terbelalak. Mas, Dek, kami pun saling memandang. Aku mengintip ke dalam jendela yang terbuka sedikit. Aku mendengar suara berbisik. Mas Pras juga berjaga-jaga. Woi, siapa di situ? Tegur seseorang dari kejauhan. Aku terkejut. Begitu juga Mas Pras. Kalian mau maling ya? Baru jam 10 sudah berani ngincar rumah orang, tebaknya. Enak saja, kami kesini karena cari kuyang. Aku tadi melihatnya dengan jelas, seruku tidak mau kalah. Pasti mau maling kan? Kita semua tahu kalau Pak Ajeng itu punya banyak harta. Jadi kalian incar, tuduhnya lagi.
Usut punya usut, rupanya seseorang itu merupakan sanak saudara Pak Ajeng. Pantas saja dia sudah seuzon seperti itu. Baru saja mau kujawab, mulutku ditutup sama Mas Pras. "Sudah dek, jangan gitu ah, salah kita juga main ngejar sendiri," bisiknya. Pak Ajeng keluar, wajahnya terlihat sedikit gelisah. Mas Pras mulai khawatir. "Sedang apa kalian? Sudah malam, seharusnya kalian di rumah saja, bukannya berkeliaran. Gak takut apa?" omel Pak Ajeng. "Aku curiga, memang bener kan kalian mau maling?" tuduh bapak itu. Mataku melotot, geram rasanya. Mas Pras memegang tanganku. "Maaf pak, mungkin kami salah lihat, jadinya terikat sampai ke sini. Yang jelas, saya sama Melisa gak ada niat mau mencuri," bela Mas Pras. "Mana ada maling mau ngaku, kalau ngaku penuh itu penjara," bapak itu berkata sambil nyanyir. Persis mama-mama yang lagi PMS. "Ketuker kali ya," batinku. "Kami memang kemari karena melihatku." Mas Pras menutup mulutku sekali lagi. Aku menjerit. "Jangan bahas itu dek, nanti di rumah saja," bisiknya. "Jangan sembarangan nuduh Mei. Kamu tahu kan kalau hal itu tidak benar, berarti fitnah," tolak Pak Ajeng. Tatapannya seperti kesal. "Benar itu. Sudah berapa kali kami berkeliling di sini, tidak pernah ada kejadian aneh yang kau maksud," bela bapak itu. Jengkel aku, sampai aku hantakkan kaki. Mas Pras menahanku dengan kuat. Matanya berisyarat agar aku tidak terpancing emosi. Sudah emosi sebenarnya. "Di mana Bu Tuti?" tanya Mas Pras membuatku terbelalak. Pak Ajeng kaget mendengarnya. "Ngapain kamu tanya istriku? Dia sudah tidur. Lagian jam berapa ini? Masih saja kelayapan. Yang kalian urus itu anak, bukan kuyang. Biar aja itu urusan saya sama warga," Pak Ajeng berkata sambil berkacak pinggang. Mas Pras juga mulai sebal. Matanya melirik sesekali ke arah jendela kamar. Tidak lama Bu Tuti keluar dari rumahnya. Wajahnya pucat, kerudungnya besar, dan bau amis apa ini. Wah, aku mual. Perutku terkocok-kocok rasanya. Ada bau anyir darah yang sangat membuatku mual. Akhirnya aku muntah-muntah. Pak Ajeng hanya melihatmu. "Istrimu hamil lagi kayaknya Pras, makanya aneh-aneh pikirannya," tebak Pak Ajeng. Aku menggeleng. Ini bukan hamil. Jelas-jelas aku mencium bau busuk itu. Ini berasal dari Bu Tuti. Aku menatapnya sekali lagi. Wajahnya benar-benar pucat. Baunya sangat menyengat. Mas Pras biasa saja. Apalagi bapak dan Pak Ajeng. Bahkan Pak Ajeng seperti setengah memeluk Bu Tuti. Aku muntah-muntah. Mas Pras seperti panik. "Kamu gak apa-apa?" Mas Pras memegang pundakku. "Kenapa sih Pak?" tanya Bu Tuti. Suaranya terdengar lemas, tapi bau anyir itu makin menjadi sehingga membuat kepalaku pusing dan ambruk. Aku membuka mata, kepalaku masih terasa pusing. Mama dan Abah tampak khawatir, adik-adik juga sedang menungguku. Mereka berjajar menungguku siuman. "Jam berapa ini mah?" tanyaku. Aku melihat ke arah jendela, sepertinya sudah sangat siang. "Kamu pingsan lama sekali, Mama sampai panik. Bibi datang periksakan kamu. Cuma sok katanya. Semalam gimana ceritanya?" tanyanya tanpa menjawab pertanyaanku. "Semalam?" Aku mengingat-ingat kembali kejadian semalam. Namun refleks perutku mual kembali dan memuntahkan isi perutku. Mama bergegas mengambilkan ember untuk menampung muntahanku. "Ada apa sebenarnya tadi malam? Kenapa bisa kamu mual muntah seperti ini?" "Mama pikir kamu hamil lagi, tapi kata bibimu hanya shock." Mama memijit tengkuku, kemudian memberikanku minyak kayu putih. "Aku sama Mas Pras melihat cahaya merah masuk ke atas kamar milik Pak Ajeng dan istrinya. Aku melihat ada bolongan, dan ketika kami bertemu dengan Bu Tuti, malam itu wajahnya pucat mah. Baunya anyir sekali, bau darah, bercampur ada bau busuk yang membuatku mual." Aku menutup mulutku, masih melekat bau itu. Mata Mama menyipit, ada tanda tanya di sana. Aku tahu Mama pasti menyangkal kembali, tapi aku sudah jelas-jelas melihatnya. Bahkan masih melekat bau itu, bau yang sangat amis dan busuk. Mas Pras duduk di dekatku sambil memberikan segelas air. "Betul apa yang dikatakan Mei. Aku sama Mei melihat cahaya itu masuk ke kamarnya Pak Ajeng dan istrinya." Mas Pras berbicara. "Kamu mencium bau anyir itu juga?"
Tanya mama kepada Mas Pras. Mas Pras hanya menggeleng. Yang aku lihat hanya wajahnya sangat pucat, serta perbedaan yang sangat jauh ketika siang hari, sedikit lebih menyeramkan, bagaikan melihat mayat hidup, jelas Mas Pras. Abah berhenti mengaji. Dari tadi mengaji agar aku cepat sadar. Kemudian melepaskan kacamata melihatku dan juga Mas Pras. Kalian yakin? Tanya Abah tiba-tiba. Yakin bah, seruku bareng Mas Pras. Pantas saja, setiap kali Pak Ajeng mengejar, pasti ujung-ujungnya tidak ketemu, keluh Abah. Rupanya masih belum bisa dipercaya, lanjutnya. Mama terdiam melihat ke arahku, kemudian memilih kembali kakiku. Mama masih belum percaya, Mei. Mama gak merasa aneh dengan Bu Tuti dari awal sampai sekarang. Kalau memang benar Bu Tuti seorang kuyang. Mama bergidik ngeri. Baunya benar-benar tidak bisa hilang dari ingatanku. Beberapa kali aku masih muntah, persis orang hamil. Tegar mama yang urus, bahkan untuk sementara, Tegar diberikan sofur agar aku bisa fokus pada kesembuhan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.